Gandeng pengacara kondang Hotman Paris, Syahrini hadapi tudingan langgar peraturan di jalan tol. Lalu seperti apa klarifikasi Syahrini soal foto-fotonya di pinggir tol? Benarkah Syahrini kini punya pacar baru bernama Mr. H? Gelar pesta ulang tahun kelima Akila, seperti apa kebahagiaan Ayu Dewi dan Regi Datau? Lantas bagaimana hebohnya Ayu Dewi yang makin hits bersama geng Menteri Ceria? Seperti apa aksi tomboy Tisa Biani di sinetron Tukang Ojek Pengkolan? Benarkah Tisa hobi mengkoleksi gitar dan kaos berwarna hitam? Seperti apa pula surprise ulang tahun Ghea Idol akhir pekan kemarin? Apapun yang dilakukan Syahrini selalu menjadi cerita dan menuai pro kontra. Seperti yang kini tengah panas dibicarakan tentang Syahrini dan tak ada habisnya. Tak ingin terus-menerus dibully netizen dan terancam pidana lantaran aksinya berfoto ria di tepi jalan tol di Surabaya, Jawa Timur sebelum tampil mengisi sebuah acara pekan kemarin, Syahrini pun langsung membuat benteng pertahanan. Dan inilah detik-detik aksi Syahrini berfoto di tepi jalan tol yang menuai kecaman yang diliput secara eksklusif oleh tim Intens yang kala itu turut bersama Syahrini dan tim manajemen ke Surabaya. Ke kanan lagi mukanya. Jangan terlalu cepat. Kalau ada kesempatan untuk foto dimanapun yang spotnya bagus kayak tadi di jalan tol besar gitu, ke foto dulu untuk stok-stok foto aja. Dan tak tanggung-tanggung, penyanyi yang kerap disapa Princess ini kemarin langsung menggandeng pengacara kondang Hotman Paris Hutapea yang memang kerap menjadi pengacaranya guna mendampingi saat memberikan klarifikasi terkait aksi foto-fotonya yang memantik kontroversi tersebut. Syahrini mengaku melakukan aksi foto di tepi jalan tol lantaran kepincut dengan pemandangan jalan tol yang seperti pemandangan jalan-jalan tol di luar negeri. Tidak hanya itu, Syahrini juga berdalih tidak mengetahui keberadaan undang-undang lalu lintas ataupun peraturan hukum lainnya yang melarang siapapun berhenti seenaknya di tepi atau bahu jalan tol kecuali dalam kondisi darurat. Saya ini pengacara dia, juga teman. Kejadian itu waktu aku ada show, ada nyanyi tanggal 5 Maret di Surabaya. Tapi sudah aku klarifikasi dengan lengkap, aku ceritakan sebagaimana keadaan yang sebenarnya. Barangkali kedua belah pihak sekarang juga sudah memahami aturan-aturan yang harus kita patuhi, hal-hal apa yang tidak boleh kita lakukan ya. Lucu sih awalnya, kulihat dari jauh ada jembatan bagus banget ya kayak di luar negeri. Coba kita turun deh 1 atau 2 menitan untuk foto 3 jepretan gitu ya, karena aku kan bawa fotografer waktu itu. Jadi kondisinya pas landing dari Juanda menuju hotel yang dimana aku nyanyi malamnya. Karena waktu itu posisinya ada bapak-bapak fatwa yang mengawal, aku pikir bolehlah berhenti 1 menit. Iya, gitu cuma ya. foto doang 1 menit. Nggak ada niat apapun kan? Aku kan rangkaiannya beberapa mobil, jadi mobil belakang juga tertinggal, jadi sambil nunggu ya aku foto. Banyak juga tuh aku lihat di sosial media orang selfie di tol kalau lagi nunggu, kalau lagi, masa aku nggak boleh. Tapi pun kalau itu salah, aku sudah jelaskan di sosial media aku, di YouTube channel aku dengan detail. Undang itu hanya diatur kalau ada niat berakibat menghalangi lalu lintas atau mengakibatkan pemandangan menjadi tidak kelihatan sehingga pemandangan orang lewat jadi terhalang, itu yang dilarang. Ini enggak, jadi nggak ada niat untuk menghalangi lalu lintas, membahayakan orang, cuma foto doang gitu loh. Syahrini menjelaskan ia juga sudah memberikan klarifikasi serta menceritakan secara lengkap urut-urutan aksi foto-fotonya di pinggir jalan tol yang akhirnya memantik kontroversi tersebut lewat akun media sosialnya.
Di sisi lain, meski belum bertemu secara langsung dengan pihak pengelola jalan tol maupun pihak Direktorat Lalu Lintas, namun Syahrini tak sungkan untuk menyampaikan permohonan maafnya sekaligus memuji pihak pengelola jalan tol yang dinilainya sudah memberikan penjelasan yang lengkap terkait apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh pengguna jalan di jalan bebas hambatan tersebut. Kejadian ini memang kalau memang melanggar undang-undang tidak boleh dilakukan ya, karena bukan salah satu contoh yang baik. Karena kalau memang itu tidak boleh, harusnya tidak boleh. Apa yang dilakukan selalu dibesar-besarkan, nggak apa-apa. Sepanjang pada akhirnya memberikan informasi positif, ya. Aku tidak masalah. Silahkan aja. Yang penting kan bapak-bapak yang di Jasa Marga, bapak-bapak yang di Kasat Lantas itu sudah tahu kondisi dan kronologis yang sebenarnya. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, Jasa Marga terima kasih, benar kan? Ya. Kepada para petugas terima kasih, diingatkan, ya. Jadi dia merasa ya terima kasih gitu loh. Ya. Nggak ada marah apa. Oh, belum ada karena kesibukanku juga bukan hanya. Belum ada yang menghubungi pihak manajemen juga sih? Belum ada. Dari pihak sana juga Belum ada. Sama sekali. Belum ada. Tadi bilang kejadian ini cukup jadi pembelajaran. Betul. Namun tak lengkap rasanya mengulik hal-hal kontroversi terkait Syahrini jika tidak mencolek soal statusnya yang masih menjomblo. Ya, kala itu Syahrini tengah ditanya oleh netizen saat sedang live di media sosialnya tentang sudah punya pacar atau belum, dan langsung dijawab oleh Rani, adik sekaligus manajer Syahrini, dengan sebutan Mr. H. Benarkah diam-diam Syahrini sudah punya pacar baru? Dan benarkah sosok pacar baru Syahrini adalah pria berinisial H yang beberapa hari lalu sempat mengirimi sang princess bunga? Siapa yang dapat bunga tadi pagi, dari Mr. H. Apa sih? Terus halo, udah ya mati dulu. Jangan dong, matiin. Canda gue. Siapa yang dapat bunga tadi pagi, Siapa sih, Teh? Pokoknya proyek itu berinisial H. Tanggal 12 kita akan launching ya. Gila emang netizen tuh ya, gue tuh ngakak sampai jam netizen gue bilangnya. Netizen itu gue ngakak sampai jam 1 baca-baca, ada Hotman Paris, ada orang kaya, ada banyak tahu. Ada halu, ada hoax, pokoknya itu proyek besar juga. Soalnya dia nggak tahu ada bunga. Soalnya bunganya dikirim ke kantor. Ya, masih sendiri, masih senang kerja. Tahu aja lu. Gelar perayaan ulang tahun kelima putri sulungnya, Akila, seperti apa kebahagiaan Ayu Dewi dan keluarga, dan seperti apa pula keseruan Ayu Dewi saat berkumpul bersama geng Menteri Ceria yang makin hits. Halo pemirsa Intens, selamat pagi. Meninggalkan kisah asmara Syahrini yang penuh dengan teka-teki, inilah kebahagiaan dari Ayu Dewi yang merayakan ulang tahun anaknya, Akila, yang kini sudah berusia 5 tahun. Selamat ulang tahun Dede Akila. Tapi benar gak ya kalau Akila tiba-tiba saja ingin ulang tahunnya dirayakan dan membuat Ayu serta Regi menjadi heboh? Lalu seperti apa pula kebersamaan dan keseruan Ayu bersama teman-teman yang semakin hits di geng Menteri Ceria? Dari misteri asmara Syahrini dengan pacar barunya yang penuh teka-teki, inilah acara ulang tahun kelima Akila Dewi Humaira, putri pasangan Ayu Dewi dan Regi Datau di kediaman mereka di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan kemarin. Ayu Dewi menggelar acara dengan mengundang anak-anak yatim untuk berdoa di momen ulang tahun putrinya tepat tanggal 11 Maret kemarin. Lalu benarkah lantaran merayakan ulang tahun sang buah hati secara mendadak, Ayu pun menyerahkan segala persiapan kepada ibundanya. Lalu seperti apa hebohnya Ayu Dewi di ulang tahun anak pertamanya itu?
sejahtera, sehat sentosa. Assalamualaikum, ketemu lagi sama Bu Awa, bukan biawak ya, Bu Awa, ibu anak dua. Datang aja intens bro, nggak diundang loh. Makasih ya, berarti tandanya cinta sama aku dan keluarga cu. Jadi alhamdulillah Kila menginjak usia 5 tahun. Jadi hari ini biasa kalau di keluarga kita kan pengajian, udah paling penting deh. Kenapa? Karena ya udah namanya ngaji kan kita bersyukur gitu, rame-rame ngajak orang ke ngajak orang bersyukur rame-rame atas nikmat yang diberikan, kan umur juga nikmat. Jadi biasa kalau ini adalah karya neneknya. Udah dipotek ya. Mohon maaf nih karena kan jam 6 pagi tadi biasa di ruang tamu tuh dihias-hias balon. Ini balon migrasi dari ruang tamu yang tadi. Terus akhirnya hadiahnya adalah buka ini. Gitu ya kan. Anak kecil nggak usah dikasih yang mewah-mewah. Begini aja udah seneng kok ya. Namanya kue pink. Apa ini kue? Oh, ini frozen. Kalau ini pink ya. Oh, Little Pony. Enggak Pinkie Pie. Apa-apa? Yang ini frozen. Oh gitu. Frozen. Ya begitulah. Jadi utinya ini kalau setiap cucunya ulang tahun selalu dibikinin, dicariin nama dia unik-unik. Kita tuh tadinya nggak mau ngerayain kan, tapi insya Allah lah nanti minggu depan ada yang undang teman-teman sekolahnya. Dia udah bilang, tiba-tiba ibunya, sahabatnya dia bilang, Mbak, Akila mau ulang tahun ya? Oh iya, kok tahu? Angka yang bilang, Angka nih sahabatnya dia. Angka yang bilang, Angka kata Akila katanya bilang mau undang semuanya. Semuanya mau diundang ulang tahun Akila. Aduh. Lantas benarkah meski telah merayakan ulang tahun sang buah hati, Ayu Dewi masih dirundung bingung lantaran Akila terlanjur berjanji pada teman-teman sekolah untuk juga merayakan ulang tahun di sekolahnya. Benarkah Ayu dan Regi pusing lantaran tema yang dipilih Akila terbilang sulit dan tak biasa? Tujuannya cuma mau undang adik-adik buat berdoa. Kalau untuk dirayain kata bapaknya minggu depan karena tempatnya nggak dapat hari ini. Jadi minggu depan insya Allah baru undang-undang teman sekolahnya dia karena dia tuh pengen banget undang teman-teman sekolahnya, teman kelasnya. Terus dia udah bilang sama teman-teman sekolahnya kalau dia mau bikin ulang tahun di tempat jam-jam temanya Frozen sama Little Pony. Wow, kan repot ya. Gimana nyatuinnya gitu. Yaudahlah sementara nggak usah dipikirin dulu, nanti yang mau dirayain pikirin yang sekarang aja, yang penting pink banget, yang penting beda sama hari-hari. Ada kerecek-kerecekan tuh, gitu aja sih yang penting. Soalnya kalau misalnya ibaratnya tiap ada apa tuh dibikin heboh banget, nanti kan dia mikir wah emang standar tuh segini nih gitu kan, repot juga bro. Ntar masalahnya kan kita juga harus ngedidik anak supaya harus berjuang, harus belajar, harus kerja keras supaya bisa dapetin apa yang dia pengen. Selain acara ulang tahun Akila, Ayu Dewi pun tengah hits dengan geng sosialitanya. Tak mau kalah dengan geng sosialitas selebriti lain, geng yang diawaki Ayu Dewi, Luna Maya, Edric Chandra, Melanie Ricardo, dan Iwet Ramadan pun tampil dengan keseruan dan kehebohan sesuai dengan nama mereka, yaitu Geng Menteri Ceria. Lantas seperti apa kehebohan dan serunya jika Ayu sudah berkumpul bersama Geng Menteri Ceria? Benarkah nama Geng Menteri Ceria muncul lantaran hasrat Ayu Dewi yang ingin sekali bertemu Menteri Pemberdayaan Perempuan? Soalnya challenge-nya harus khusus. Oh benar, karena ini episode khusus buat Edric Chandra aja. Edric Chandra. Karena Betul. kan calon apa? Calon manten. Oke deh, mumpung lagi beda meja. Biasanya kan kita beda pemikiran. Dia mikirin aku nggak pernah mikirin dia. Challenge-nya gimana ya? Tentang Edric aja gimana? Badannya kan badan-badan dan tahu bulat belum digoreng. Olahraga aja ya. I know, aku enggak. Kita sekarang beralih kepada pasangan yang sebentar lagi akan segera menikah ya. Kita doakan semoga lancar. Memang di sini ada 2 pasangan yang akan segera menikah, tapi ini kan belum pasti, yang ini aja dulu ya. Yang justru yang udah pasti itu. Nggak apa-apa. Kan yang ngomong juga dia. Itu dari 2014 awal, 2013 akhir lah sebenarnya. Itu gara-gara ngerjain Akil. Jadi kita emang udah temenan udah lama. Cuman baru-baru aja foto-foto setelah kita melihat bahwa geng yang lain bisa menghasilkan foto gratis, menghasilkan uang, dan menghasilkan endorse ya. Jadi kita memutuskan kita harus membuat geng ini bisa ada hasilnya. Iyalah, pasti kebagian lah. Saya harus bikin acara dagang baru bisa enak, Bu. Jujur ya persahabatan ini. Grup kita ya, bukan grup yang lain ya. Cuma grup kita. Cuma kamu sayangku di dunia.
bagus. Ceritanya waktu itu ulang tahunnya Ayu Dewi, mau disurprisein. Dia itu pengen ketemu menteri karena dia pengen bekerja sama dengan menteri pemberdayaan perempuan gitu-gitu deh. Ayu juga mempunyai cita-cita untuk menjadi seorang menteri. Nah, kita surprise, enggak sih. Kita surprisein, udah calling makeup artis yang harganya jutaan itu, beli baju harganya juga jutaan, pokoknya tampil head to toe heboh hebring. Guys, thank you for watching Intense. Semoga jangan terlalu intense. Yang pastinya kita akan selalu hadir menceriakan suasana kalian. So guys, thank you for watching. Bye. Bye. Jangan lupa ya, geng menteri ceria. Aku yang buka pintu gimana? Kenapa? Kok pertama dia bilang kenapa pas gue buka? Ngomong doang kok, tapi gue. Edric lah, udah paling bener. Lu lihat aja tuh, masa laki rambutnya dikritik-kritik? Nora, lu makanya nonton drama Korea. Suka Meksiko ya. Suka Mantap berhijrah, seperti apa kebersamaan para artis yang kini kerap menggelar pengajian bersama? Nah pemirsa, berita yang kali ini datangnya dari para artis yang sudah mantap untuk berhijrah. Ada Teguh Wisnu, Arie Untung, Fenita Arie, Tommy Kurniawan, dan Dimas Seto. Serta beberapa artis lainnya yang kini semakin sering bertemu untuk mengadakan pengajian bersama. Lalu seperti apa suasana khusyuk para artis yang kini semakin getol untuk mengadakan pengajian dan dihadiri oleh Ustadz Abdul Somad? Di tengah nama serta karir keartisan yang masih menjulang, sejumlah selebritis dan pasangan selebritis tiba-tiba saja memilih jalan hijrah. Pelan tapi pasti mereka mulai melepas atribut dan karir keartisannya dengan kian mendalami agama lewat forum pengajian serta kajian agama. Keputusan untuk berhijrah secara tidak langsung juga kian mempererat hubungan mereka. Lihat saja hubungan ayah-ayah ganteng seperti Teguh Wisnu, Dimas Seto, Mario Irwinsyah, Arie Untung, Tommy Kurniawan, Syahrul Gunawan beserta istri-istri mereka yang belakangan kian akrab satu sama lain. Seperti apa potret kebersamaan mereka dan apa pula alasannya menjadi pemantik mereka berhijrah. Sebetulnya udah lama ya, kita berawal dari satu kajian yang sama, lingkungannya sebetulnya memang berangkat dari teman-teman satu profesi yang sama. Terbentuknya ibaratnya udah 3 tahun ya, 4 tahun yang lalu lah, udah lama. Mario, ada Dimas, kita bertiga ya? Iya. Sementara kita bertiga, cuman memang sebenarnya banyak teman-teman yang lain, kebetulan memang lagi nggak sempat aja. Kalau support sih semua insya Allah paling support juga, kayak Tommy Kurniawan, Budi Harlino, terus istrinya Mario juga, istri saya juga, Irwan Syah Zaskia. Sebenarnya banyak yang support. Kita mulai dari kegelisahan kali ya. Kayaknya udah mulai butuh lebih dekat sama Allah, sudah mulai butuh lebih bagus ibadahnya gitu. Memang alhamdulillah dari sebelum berhijrah juga kita berdua kalau sholat 5 waktu alhamdulillah, tapi kan berbuat baik sama Allah, menunjukkan akhlak yang baik sama Allah itu kan nggak cukup hanya dengan sholat saja. Alhamdulillah berjalan lancar dan nikmat gitu ya. Walaupun ada cobaannya, insya Allah dikuatkan sama Allah lah. Ini dong yang lebih kalau saya kan udah agak lamaan ya, udah old school. Senior. Hijab itu kan sesuatu yang diwajibkan untuk wanita muslimah gitu. Ya kenapa saya nggak pakai dari dulu? Tapi alhamdulillah mungkin semuanya adalah proses ya. Kalau saya tidak melewati proses itu malah mungkin saya tidak tidak menghargai proses itu semua. Jadi alhamdulillah semuanya
berkat beliau juga, dan alhamdulillah sekarang juga malah kita ke kajian-kajian malah berdua. Kalau dulu kan selama ini dia kayak diem-diem gitu, gerilya gitu, diem-diem tiba-tiba ada di mana juga berdua ada di mana gitu kan. Saya nggak tahu, taunya juga dari Instagram, sama nama teman-teman taunya dari mana, dari Instagram. Saya juga gitu, saya taunya udah di Bintaro, udah di mana gitu. Tapi alhamdulillah sekarang dia ngajak saya gitu, sama-sama belajar. Keakraban para selebritis yang telah berhijrah ini kian nyata saat sebagian dari mereka seperti Teguh Wisnu, Sahrul Gunawan, Ibnu Jamil, David Halik dan istri, serta Dini Aminarti menyempatkan waktu terbang ke Aceh guna menghadiri pernikahan sahabat mereka Tommy Kurniawan dan gadis asal Aceh Lisa Nurrahmi 18 Februari 2018 lalu. Dan tak hanya itu, saat pengajian dan kajian agama digelar di kediaman pasangan Primus Justisio dan Jihan Fahira beberapa waktu lalu. Selain para selebritis yang namanya sudah disebutkan sebelumnya, tampak pula selebritis lainnya, dan yang tak tanggung-tanggung mereka mengundang Ustadz Kondang Ustadz Abdul Somad sebagai narasumber. Bentar lagi kita mau kabelnya Tommy nih. Ya, terdepan ya. Siapa? Tommy. Oh, kira Wisnu. Saya terima nikah Lisa Nurrahmi, anak kandung bapak untuk saya, dengan mahar 15 ayat emas tunai. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Kata dokter, anak saya perempuan. Anak Ustaz perempuan, saya sudah siap. Karena saya nggak punya saudara perempuan, saya laki-laki, adik saya laki-laki. Maka saya sangat ingin perempuan. Begitu lahir, cap lonceng. Kata Bu dokter, anak saya perempuan. Pandai anak Ustaz menyembunyikan sesuatu. Islam itu kan luas, Islam itu indah, Islam itu tidak kaku, biarpun tetap terikat pada hukum. Kayak reuni toh, kayak reuni kan? Makanya kalau nggak diundang ke rumah, kita kan datang. Alasannya banyak. Selain untuk lebih termotivasi lah kita ya, maksudnya bisa istiqomah tuh jalannya lebih gampang karena teman-teman saling mensupport. Dan terus untuk bersama-sama, apa tadi bersama-sama ya? Iya, berjamaah sama-sama ya. Ya seru, enak aja kalau bersama-sama teman-teman yang punya giroh yang sama, ya untuk mencari kebaikan bersama-sama kayaknya lebih apa ya, lebih afdol ya. Oh ini penting, harus dirawat ini sering-sering kayaknya gitu ya. Jadi silaturahmi, ukhuwahnya kejaga, haji terserah. Ada reuni ya. Maka dalam Quran dikatakan i'dilu, bersikap adillah, wa aqrabu littaqwa. Banyak juga sahabat-sahabat kita yang menempuh jalur hijrah, lalu kemudian melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, lalu membawa sahabat-sahabat yang lain berzakat, berinfak, bersedekah, menyantuni anak yatim, mengumrohkan guru ngaji, banyak kegiatan-kegiatan positif. Oleh sebab itu maka kita jangan cepat terlalu memberikan penilaian. Ingat, inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati dan pikiran akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Kita doakan sahabat-sahabat pegiat seni mudah-mudahan hijrah, dan dengan seninya itu pula dia akan masuk dalam surga Allah. Amin, amin ya Allah, amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya gini, kalau misalnya kita sih seneng ya gitu ketemu sama orang-orang berilmu, sama guru-guru yang emang benar-benar apa ya, maksudnya memberikan ilmu dan manfaat buat kita gitu. Nah kalau misalnya emang kita diberikan kesempatan, kenapa enggak gitu. Artinya kan orang-orang cuma bisa misalnya lihat dari YouTube gitu, kita bisa alhamdulillah ketemu langsung. Di lain kisah, pemutaran perdana film Mata Dewa di salah satu gedung bioskop di Bogor pekan kemarin ternyata mendapat sambutan antusias dari pecinta film di kota hujan tersebut. Mereka memenuhi gedung bioskop untuk menyaksikan film bergenre olahraga, khususnya basket pertama di tanah air. Film yang berdasarkan kisah nyata seorang pemain basket bernama Henry Cornelius Lakai alias Dewa yang ternyata mengalami gangguan penglihatan dibintangi oleh sejumlah nama beken seperti Kenny Austin, Brandon Salim, Agatha Chelsea, Nino Fernandez, serta Aryo Wahab. Saksikan film Mata Dewa yang sudah tayang di seluruh bioskop tanah air.
Hai pemirsa, kita lagi ada ngadain nobar di Bogor, di Botani. Semua penonton sih pada antusias, semuanya seru banget nyambutin film ini dengan ya seru lah, film basket pertama yang ada di Indonesia. Dan juga di sini tuh nggak cuma hanya sekedar cerita cinta, tapi juga ada drama keluarganya, ada juga permainan basketnya, dan ada juga motivasi dan inspirasi yang bisa diambil di sini gitu. Ya selama ini yang kita tonton mungkin horor, mungkin juga drama percintaan. Kenapa nggak sekali kita nonton film yang bergenre sport gitu loh. Jangan lupa nonton Mata Dewa mulai tayang tanggal 8 Maret 2018 di bioskop kesayangan Anda. Yeay! Setelah ini akan hadir si tomboy Tisa Biani, pemeran Dinda di sinetron Tukang Ojek Pengkolan. Mengkoleksi banyak gitar dan kaos berwarna hitam, seperti apa keseharian Tisa saat di rumah. Pemirsa, masih banyak kisah yang lebih heboh lagi loh. Tisa Biani yang terkenal tomboy kini semakin terlihat tomboy karena memerankan karakter Dinda di sinetron Tukang Ojek Pengkolan. Lalu benarkah bahwa Tisa yang sering beradu akting dengan Bang Udin tak kuasa menahan tawa saat harus satu frame? Lalu benarkah pula bahwa Tisa hobi sekali mengoleksi gitar dan juga kaos berwarna hitam? Di sisi lain bagaimana sih serunya surprise ulang tahun untuk gaya idol akhir pekan kemarin? Pesinetron muda Tisa Biani kini makin memberi warna di sinetron Tukang Ojek Pengkolan. Setelah sebelumnya di catatan harian Aisyah, kini Tisa berperan sebagai Dinda di TOP. Berperan sebagai Dinda keponakan Bang Udin, Tisa akui sudah lama menjadi fans Mustar, pemeran Bang Udin. Setiap kali menonton TOP dan melihat Bang Udin beraksi, Tisa pun selalu tertawa terpingkal-pingkal tak ada habisnya. Dan kini ternyata Tisa malah harus beradu akting kocak dengan Bang Udin. Sebelum tayangan catatan harian Aisyah itu kan ada Tukang Ojek Pengkolan kan. Jadi setiap kita nonton Tukang Ojek Pengkolan, pemain-pemain catatan harian Aisyah itu pada ketawa ngakak setiap ada scene Bang Udin gitu. Setiap ada scene Bang Udin pasti kita selalu bilang, orang kok bisa begini ya? Dan aku gak nyangka banget akhirnya bisa satu scene sama ini orang. Jadi setiap natap mukanya, ya Allah gue biasa ngeliat di TV nih gitu. Sebuah tantangan aku ya, karena aku ngefans banget sama Bang Udin, ngefans banget, sumpah gak peres. Yang aku tadi ceritain gitu, pengen lah coba sekali-kali memerankan karakter yang mirip dan ada wujudnya gitu. Jadi aku pengen banget bisa satu frame sama Bang Udin waktu itu. Terus habis itu karena kemarin habis syuting catatan harian Aisyah dan aku berperan sebagai Aisyah yang tutur katanya selalu lembut kalau ngomong. Jadi aku pingin keluar dari zona Aisyah dulu. Jadi aku pengen nyoba karakter Adinda gitu. Kita saling sharing. Jadi di sini memang nggak ada, oh ini anak baru, oh ini nggak ada. Nah di sini kita sama-sama belajar. Dan untuk Tisa sendiri memang dia lebih cepat nangkap dan agak juga supel orangnya. Jadi insya Allah kedepannya memang yang terbaik lah. Amin. Di balik kemampuan akting Tisa, gadis kelahiran 24 Juli 2002 itu ternyata merupakan gadis tomboy. Ya, Tisa tak hanya menggandrungi musik beraliran rock dan metal, ia pun ternyata mengoleksi gitar sebagai bagian dari hobi. Beberapa gitar koleksi Tisa pun bahkan harganya mencapai belasan juta rupiah. Lantas seperti apa saat Tisa tunjukkan gitar koleksinya? Seperti apa pula kepandaian Tisa memetik dawai gitar kesayangannya? Hai, waduh, ada pemirsa intens, selamat datang di rumah aku. Tisa Biani kembali menemani kalian pastinya. Tapi maaf banget, rumah aku tuh lagi berantakan banget karena kebetulan aku tuh baru pindahan rumah. Jadi gak apa-apa ya kalian ngeliat keberantakan rumah aku. Ini ada koleksi gitar aku, wis keren kan? Terus ini
ada gitar akustik 2, ini ada gitar listrik, cuman speakernya ada di dalam. Nah kalau ini yang kenapa aku bungkus, cuma 2 ini yang aku bungkus karena ini emang gitar yang paling biasa aku suka bawa ke lokasi syuting. Ini ada gitar besar, ini baru kemarin aku beli gitar kecil karena sekarang lagi pengen main gitar yang agak kecil sesuai dengan badan aku. Jadi aku kemarin beli gitar yang agak kecil. Paling mahal yang mana? Ini sih yang gitar listrik ini. Kisaran berapa ya? Belasan juta sih gitu. Paling mahal gitar listrik. Tisa tak hanya pandai memainkan alat musik gitar. Meski hanya berawal dari cita-cita menjadi seorang gitaris, Tisa seakan melebur dengan aliran musik rock yang digemarinya. Ini dibuktikan Tisa dengan koleksi baju kaos berwarna hitam bergambar band-band beraliran rock. Lantas, sejak kapan Tisa mulai mengkoleksi kaos hitam sebagai kostum favorit? Benarkah kebiasaan Tisa mengenakan kaos hitam membuatnya lekat dengan sebutan gadis tomboy? Saya bukan lagi jualan baju, ini bukan di pasar, tapi ini emang benar-benar koleksi baju hitam aku. Jadi emang benar-benar, aduh ya Allah, banyak banget di lemari tuh baju hitam. Dan tulisannya, dan kebanyakan temanya itu custom sama band t-shirt The Beatles. Ini biasanya dari fans, karena fans tuh udah pada tahu kebanyakan aku tuh suka sama baju-baju warna hitam sama suka kaos yang berbau band-band gitu. Udah hampir 60-an kali, 60-an, karena sampai-sampai tuh kadang orang tuh suka nanya, Tis, lu kok baju gak ganti-ganti? Padahal ganti-ganti, karena kan tapi warnanya sama. Sebenarnya nggak tomboy-tomboy banget sih, karena aku juga masih suka pakai dress, masih suka pakai baju-baju rock atau apapun itulah yang berbau perempuan. Dan kemarin di momen meet and greet 6 finalis Indonesia Idol 2018 dengan para fans, sebuah kejutan istimewa diterima Ghea Idol di hari jadinya yang ke-20 tahun. Wanita asal Singkawang, Kalimantan itu mendapat surprise di atas panggung dari para peserta Idol lain dan juga para fans yang hadir membawakan kado. Lantas, seperti apa kejutan ulang tahun yang diterima Ghea di panggung meet and greet Indonesian Idol kemarin? Benarkah Ghea merasa diabaikan para sahabat idolnya Abdul, Joan, Maria, Ayu, dan Marion di hari bahagianya? Kenapa sih kalian nggak berdoa sih? Ngomong tangannya di doa kalian ya? Ada yang patah hati, patah hati aku. Ada yang patah hati. Pertama Ghea mau makasih dulu
dulu sama teman-teman yang udah di sini. Terima kasih karena satu harian ini sudah cuek ke Gea. Iya, dari semalam kayak nggak ada yang terjadi, paling satu dua orang yang selalu ulang tahun gitu, sisanya udah ulang tahun, kayak selalu ulang tahun, terus ya udah ditinggal sendirian, kirain memang pada nggak tahu, pada nggak inget, ternyata di meet and greet dia nggak nyangka sama sekali gitu. Ya udah, maksudnya ulang tahun sama kayak hari-hari biasanya, tapi ternyata dapet surprise yang di luar ekspektasi Gea, nggak pernah kebayang sama Gea di Indonesian Idol. Ini luar biasa banget sih menurut Gea. Tapi kita bukan cuek, tetep kayak biasanya, kayak biasanya buat kayak biasanya. Gitu. Kalian luar biasa. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan Intens pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Spectacular Show. Sebuah pembukaan yang halus pisan. That was epic. Gila, bagus banget. International Guest Star. Sampai habis nyawaku, sampai habis usia, maukah dirimu jadi teman hidup?